Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Virgo, Asmara Virgo, November 2024. General reading, so bisa resonnya bisa enggak untuk semua Virgo ya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Virgo. Jadi Virgo ya. Jadi kamu kalau nggak cocok di Sun-nya, ya cek kamu punya Moon, kamu punya Rising, kamu punya Venus ya. Kadang-kadang tuh kita cocoknya sebagian cocok, kadang nggak cocok gitu ya. Jadi at least kamu tonton 3-4 video ya. Oke. Ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, Virgo. Oke, Asmara Virgo November 2024. Ini core energinya Nine of Pentacles, Two of Pentacles. Ada situasi yang baik di sini dan ada situasi yang gak baik ya. Oke, situasi yang baik di sini mungkin kestabilan gitu ya, kestabilan karir, pekerjaan, finansial, dan ini aku masih ragu ya, kestabilannya juga soal hubungan atau enggak, nanti kita cek di kondisi masing-masing ya gitu. Dan di sini di Nine of Pentacles katanya dengan ekspektasi hubungan ke depannya gitu ya. Ini tuh masih kayak ngawang banget. Ngawang banget tuh bahasanya apa ya? Masih abu-abu banget gitu ya. Belum clear gitu ke depannya prediksinya seperti apa gitu. Bisa ini hubungan bisa masih pacaran, masih PDKT atau masih atau dalam pernikahan bisa gitu ya. Katanya dengan masa depan tentu mungkin kaitannya apakah hubungan ini bakal long last atau bakal nanti ada sesuatu yang tidak diharapkan di sini. Ya, oke, langsung aja kita cek kondisi dia saat ini ya, Virgo. Asmara Virgo November 2024. Oke, Seven of Pentacles, Three of Wands, Asmara Virgo. Jadi kalau lihat Nine of Pentacles yang kebalik ini tuh jadi masih banyak kemungkinan ke depannya yang masih belum bisa dipastikan gitu ya. Ini bisa aja dari kamunya atau dari dianya atau dari skenario yang di atas ya. Jadi belum bisa dipastikan begini nih gitu, belum bisa, tapi banyak kemungkinan yang akan bisa terjadi, banyak sekali kemungkinan perubahan yang akan terjadi ke depannya ya. Ke depannya ya bukan saat ini ya, nggak tahu ke depannya tuh kapan, tahun depan, 2 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu ya, masih belum bisa dipastikan. Ini kaitannya dengan masa depan. Oke. Three of Wands, Eight of Pentacles, King of Pentacles ya. And then dari kamu Two of Wands, Five of Wands, Three of Swords, Page of Cups. Oke, kita lihat dari dia dulu nih ya. Seven of Pentacles. Ini mungkin hubungan yang udah cukup lama berlangsung ya. Kalian jalani, dan di sini si dia ini merasa putus asa ya, putus asanya mungkin karena ini mungkin ada beberapa dari dia nih ya gitu. Yang pertama, skenario pertama maybe karena putus asa, kedua karena ada sesuatu yang masih belum finish atau belum benar-benar selesai gitu ya, masih unfinished ya, maybe kaitannya dengan masa lalu dia ya. Ini skenario kedua. Skenario pertama ya, dia pesimis atas masa depan dia, pesimis atas masa depan hubungan kalian gitu, karena mungkin ketidakmampuan dia, mungkin dia insecure dengan kamu atau dia insecure dengan keadaannya gitu ya. Dan yang kedua ini dia belum finish, belum selesai dengan masa lalunya ya. Oke, jadi kira-kira yang mana ya? Ini general ya, mau yang pertama atau yang kedua? Aku rasa kamu yang tahu ya.
Oke, and then Three of Wands ya. Dia melihat sebuah persepsi kehidupan, atau dia melihat ya sebuah persepsi kehidupan, atau bagaimana cara menjalani kehidupan ini, bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia melakukan hobinya atau kegiatannya, atau bahkan melakukan pekerjaannya. Ini tuh bisa dibilang berbeda dengan kamu. Berbeda dengan kamu mungkin dari segi profesi, dari segi background, dari segi gaya hidup, dari segi latar belakang. Mungkin ada perbedaan di sini, maybe perbedaan culture, perbedaan yang bagi beberapa orang mungkin nggak masalah, bagi beberapa orang yang tidak masalah ini tentu mereka open minded ya gitu. Dan bagi orang ini adalah sebuah masalah bagi yang mereka terlalu konservatif ya. Oke, jadi ada perbedaan terkait cara pandang tentang hidup ya. Di sini meliputi banyak hal, termasuk aktivitas pekerjaan, status, pendidikan maybe juga, and then culture, ras maybe juga. Itu ya. Oke, Virgo. Atau hanya kaitannya dengan sekedar selera, bisa aja. Standar, kita punya selera. Oke, Age of Pentacles, ya. Mungkin ini kalau dari entah POV dia atau POV kamu, di sini nih dia cukup punya pikiran atau mindset yang sempit ya di sini. Jadi dia melihat segala sesuatunya tidak dengan kacamata yang luas, kacamata dari berbagai macam persepsi, tapi dia mungkin agak kolot ya, konservatif dengan 1-2 pendapat aja yang mungkin selama ini pendapat ini sudah menjadi prinsip hidup dia gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, jadi fundamental sekali kayaknya. Oke, King of Pentacles ya. Namun dari namun dari keterbatasan dia ini tadi, insecure lah, yang belum benar-benar tuntas dengan masa lalunya, ini skenario kedua, right? Gitu. Dia tidak ingin di bawah kendali kamu, gitu ya. Dia ingin masih menjadi dominan dalam hubungan ini. Dia masih ingin menjadi point center dalam hubungan ini ya gitu. Jadi ketidakterbatasan dia akhirnya dia tunjukkan dengan mungkin posesif dia, mungkin dengan hal-hal yang bikin annoying mungkin jatuhnya gitu. Intinya dia tidak ingin berkompromi dan mungkin agak susah untuk beradaptasi dalam hubungan ini ya gitu. Seringkali orang yang terlalu posesif itu karena dia ada ketidakmampuan di dalam diri dia yang tidak bisa diatasi gitu ya. Karena mungkin dia ngerasa tidak terlalu punya value yang oke, jadi dia menjaga kamunya tuh sangat protektif dan bahkan posesif ya gitu. Kamu gerak dikit nggak bisa, kamu kesana dikit nggak bisa gitu. Jadi orang yang terlalu posesif itu seringkali karena dirinya ada yang merasa tidak layak. Tapi ini seringkali tidak disadari gitu. Tapi analisanya kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kalau dari dia ini, kondisi dia saat ini seperti ini. Dan akhirnya mungkin Nine of Pentacles-nya ini bisa aja di diri dia, dan di diri kamu, di diri dia mungkin dia nggak mikir sejauh ke sana gitu. Tapi bisa disimpulkan ya akhirnya akan menjadi kondisi yang tidak bisa diprediksikan ke depannya seperti apa. Dan banyak sekali kemungkinan yang bisa akan terjadi ya. Oke, Virgo. Dan kita ke energi kamu saat ini. Two of Pentacles di sini ya gitu, kestabilan. Oke, Two of Wands gitu. Jadi aku rasa mungkin kamu
saat ini lagi berada pada kondisi yang better atau naik kelas dari kelas sebelumnya di sini. Maybe bisa soal finansial, maybe soal status, soal apapun ya, yang kemarin intinya hari ini kamu tuh lebih baik dari hari kemarin atau dari diri kamu di masa lalu ya. And then ada 5 of Wands dan 3 of Swords. 5 of Wands di sini kamu mungkin punya pergolakan batin atau semacam konflik batin, di mana mungkin ada sesuatu dalam hubungan ini di saat kamu melakukan ABC, tidak ada kehadiran secara emosional, tidak ada kehadiran secara jiwa dari pasangan kamu untuk support kamu 100% di sini. Dan mungkin banyak hal yang akhirnya kamu secara tidak langsung terbatasi oleh status ini, oleh label status ini ya gitu. Karena mungkin kamu udah punya pasangan, dan sebagai pasangan ya kita harus komunikasikan A, B, C, D ke pasangan juga. Dan kamu mungkin ada sesuatu yang membuat diri kamu agak terasa berat karena mungkin harus berkompromi dulu, harus minta izin dulu dan lain sebagainya. Ya, mungkin. And then di sini ada 5 of Wands. Bisa aja juga ada yang, kalau ini misal kamu masih, misal ya yang kalian yang nonton ini yang masih di bawah 30 tahun ya. Tentu di sini banyak yang di atas 30 tahun, tapi ini yang misal kamu yang nonton di bawah 30 tahun apalagi di bawah 25, aku rasa mungkin kamu sedikit gampang cranky, gampang ngambek gitu ya. Dan ini mungkin karena ya namanya masih umur segitu, kadang kita masih labil ya. Aku umur 24 juga masih labil. It's fine, ini bagian dari proses kita untuk menuju dewasa. Tapi karena sekarang banyak sekali informasi, kita banyak sekali bisa cari knowledge, pengetahuan, terus untuk kita bisa self development gitu, tahu mana yang baik dan enggak. Easy untuk kita belajar lebih baik, untuk kenali diri kita, untuk upgrade diri dan lain sebagainya. Dan di sini mungkin this time for you untuk ya belajar lebih dewasa aja gitu ya. Namanya dalam sebuah hubungan segala sesuatunya memang harus dibicarakan bersama kalau mau hubungan ini awet, langgeng gitu. Three of Swords di sini ada 3 of Swords kebalik ya gitu. Aku tadi bilang hubungan ini maybe hubungan yang udah lama gitu ya. Kalau hubungan ini gak sehat menurut kamu, aku rasa ini mungkin sangat-sangat resonate ya gitu. Ya, atau mungkin sangat resonate aja, gak pakai sangat-sangat. Atau agak resonate juga bisa gitu. Hubungan ini juga kamu ngerasa gak happy dengan hubungan kamu, maybe ini cocok buat kamu, maybe ini energi buat kamu. Di sini ada 3 of Swords, jadi mungkin dari kalian udah ada yang ngerasa patah hati duluan, udah ada yang ngerasa yang ya karena mungkin ini beberapa hal yang mendasar dari hubungan kalian sebenarnya satu sama lain ada yang belum sinkron ya gitu. Balik lagi ke poin yang tadi ini, masalah pandangan hidup dan lain sebagainya gitu. Sorry. Jadi mungkin ada yang udah nggak ada perasaan, maybe ya, dan akhirnya menjalani hubungan ini karena status, karena nyaman aja gitu. Maybe udah merasa bahwa sering sekali sakit hati, kecewa, atau bahkan mungkin patah hati dengan sendirinya gitu ya. Maybe ada yang seperti itu, atau merasa di sini secara emosi itu tidak mendapat support sama sekali dari pasangan gitu ya. Padahal kamu tuh benar-benar membutuhkan itu ya gitu. Tapi balik lagi di sini ada Page of Cups. Mungkin ini kalau semisal resonate ya, aku rasa kamu perlu counseling lebih lanjut atau personal reading di sini gitu ya. Karena di sini tuh kayak ada tembok gitu. Kamu udah bikin batasan duluan, kamu udah blocking duluan. Di mana blocking ini kalau ngomongin kamu dan pasangan, di mana blocking ini tuh yang sebenarnya menghambat untuk kalian berdua memperbaiki hubungan ini, atau
mengoreksi hubungan ini gitu. Belum kamu tuh udah kayak blocking, belum kamu kayak udah dingin, udah mati rasa duluan gitu ya. Jadi hubungan ini akan susah diperbaiki karena secara nggak langsung kamu udah bangun tembok besar supaya nggak bisa diotak-atik gitu. Cara berpikir kamu, cara apapun yang kamu lakukan itu agak susah diotak-atik karena kamu udah bikin tembok duluan. Dan jika ini resonate ya buat Virgo, kamu bisa personal reading atau counseling ya kalau membutuhkan ya. Dan kalau misal sorry ya tuh sih, misal kamu ada gejala NPD, aku sarankan langsung kamu ke psikolog atau ke psikiater gitu, itu lebih profesional gitu ya, karena mungkin I'm not sure aku bisa bantu kamu jika kamu punya gejala-gejala NPD yang lengkap ya. Aku saranin kamu langsung ke psikolog atau ke psikiater ya. Jadi aku nggak menerima klien yang ya bukan berarti membeda-bedakan klien, enggak, tapi aku sarankan kamu ke yang lebih profesional aja gitu ya. Ke psikolog atau ke psikiater ya. Dan di sini di part 1 ini kan kita udah bahas situasi dan kondisinya gitu. Sebenarnya kalau dari situasi dan kondisi ini tuh ngakar dari lama, dan ketika kamu ngerasa udah nggak happy, ini nih perlu diperbaiki di akar-akarnya gitu. Kita nggak bisa kayak oke, kita beresin di permukaan aja, nggak bisa. Jadi kini harus ditarik ke belakang gitu, ada sesuatu apakah yang udah nimbun ya gitu. Oke, jadi untuk Virgo aku cuma bisa kasih tahu ini di part 1-nya. Dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing, perasaan dia, perasaan kamu, ekspektasi kalian masing-masing. Untuk kalian bisa akses video lanjutan ya. Kamu bisa join membership aja, mulai 9 ribuan aja per bulan. Kamu bisa akses semua video lanjutan asmara, at least 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Ditambah juga kamu bisa kepoin punya pasangan kamu atau punya gebetan kamu, maybe. Ya, jadi at least kamu bisa korek-korek semua 12 zodiak ya gitu. Oke, thank you Virgo. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.